Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan pada pelajaran kita, pelajaran sejarah Indonesia. Kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-6, karena sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang peristiwa-peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga hal-hal yang terkait dengannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya proklamasi Republik Indonesia menyebabkan salah satu acuan bahwasanya proklamasi merupakan makna yang cukup besar ketika itu bagi bangsa Indonesia. Di halaman 121 bisa kita lihat, yakni sebagai tanda lepasnya bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing, lahirnya negara Republik Indonesia sebagai modal dalam menjalankan pemerintahan dan menjalin hubungan dengan negara lain, serta sebagai sumber dari segala sumber yang ada di Indonesia pada awal berdirinya negara Indonesia. Ada banyak sambutan terkait dengan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 tersebut. Di antaranya kebahagiaan itu sampai ke wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari Indonesia. Di halaman 122 kita melihat Sri Sultan Hamengkubuwono menyatakan diri untuk menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Lalu di antaranya juga terjadi di wilayah Sumatera Selatan, di wilayah Banda Aceh. Bahkan tidak jarang pula proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga disambut dengan cara yang berbeda, yakni dengan cara mempertahankan kemerdekaan itu ketika mulai muncul pengaruh-pengaruh yang mencoba untuk mengusik kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Di antaranya di Hotel Yamato tanggal 19 September 1945 di Surabaya, di mana terjadi ketika itu adanya peperangan atau adanya insiden di mana di mana anak-anak muda merobek bendera merah putih biru milik Belanda, hanya menyisakan tinggal warna merah putihnya saja. Selain itu juga terjadi beberapa pertempuran, di antaranya pertempuran 5 hari di Semarang tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 Oktober 1945 yang dikenal dengan nama pertempuran 5 hari di Semarang tadi itu, dan menjadi ikonnya yaitu Tugu Muda di wilayah Semarang. Selain itu juga ada beberapa tempat-tempat yang lain yang merayakan kemerdekaan Indonesia dengan cara-cara yang berbeda. Jadi artinya dari tanggal 17 Agustus 1945 sebetulnya Indonesia tidak benar-benar dalam keadaan yang mutlak merdeka sepenuhnya tanpa ada sedikit pun campur tangan bangsa asing untuk kembali ke Indonesia. Justru malah kebalikannya. Ketika kemerdekaan Indonesia, perlawanan yang dilakukan oleh para agresor atau para penjajah semakin sengit dari waktu ke waktu dan dari masa ke masa. Puncaknya itu adalah terjadi pada tanggal 10 November nanti tahun 1945, di mana terjadi peristiwa yang sampai hari ini ditetapkan sebagai peristiwa Hari Pahlawan, di mana arek Surabaya mencoba untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat yang digulirkan oleh Bung Tomo ketika itu. Bersama dengan teman-temannya, mereka meyakini bahwasanya ini adalah seruan jihad yang harus segera dilaksanakan. Jadi kemerdekaan Indonesia bukan semata-mata membahas tentang merdekanya Indonesia dari penjajahan bangsa asing, tapi itu merupakan semangat jihad. Bahkan jauh sebelum, beberapa bulan sebelum Bung Tomo melakukan revolusi, melakukan perlawanan terhadap masuknya kembali orang-orang penjajah ke Indonesia yang dipimpin oleh Brigjen Malabi, pada tanggal yang sama 1945, mungkin sekitar bulan September, tanggal 26 September atau 26 Oktober, itu Kiai Haji Hashim Asy'ari memekikkan semangat yang kita kenal dengan nama revolusi jihad. Jadi wajar ketika Bung Tomo menggerakkan semangat arek-arek Surabaya menganggap itu adalah bagian dari jihad, dan hingga hari ini pekik jihadnya masih dapat kita dengarkan di museum-museum arsip yang memutar rekaman-rekaman Bung Tomo ketika menggerakkan arek-arek Surabaya melawan kedatangan agresi militer Belanda yang selanjutnya. Nah, kita masuk pada bab yang ke-6,
yaitu kembalinya pasukan sekutu atau datangnya pasukan sekutu yang dibonceng oleh Belanda ke Indonesia. Perlu antum ketahui bahwasanya kesepakatannya adalah ketika Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat, itu artinya adalah negara-negara yang menjadi bagian dari jajahan Jepang otomatis berada di bawah kekuasaan sekutu. Nah, masalahnya yang berada di belakang sekutu ini adalah negara-negara yang masih memiliki hasrat terhadap wilayah-wilayah jajahan yang pernah mereka duduki sebelumnya. Tidak terlepas pula di antaranya adalah negara Belanda yang masih belum menerima pengusiran mereka terhadap Jepang. Ya, pengusiran mereka yang dilakukan oleh Jepang melalui sebuah perjanjian yang kita kenal dengan nama Perundingan Linggarjati atau Kalijati itu ya. Di antara dua itu pokoknya, antara Linggarjati atau Kalijati. Kesepakatan tersebut akhirnya membuat Belanda harus hengkang dari Indonesia dan membuat Jepang memiliki kuasa terhadap kependudukan dan juga hal-hal yang berada di wilayah Indonesia ketika itu. Nah, setelah kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik dan penyerahan statusnya kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945, itu artinya kurang lebih 1 pekan ya setelah jatuhnya dua kota yang sangat strategis, yaitu Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945. Pemerintah Jepang diminta oleh sekutu untuk menjaga situasi dan kondisi inilah yang akhirnya membuat kemerdekaan di Indonesia, kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan itu tidak dilaksanakan di lapangan Ikada. Karena dianggap dapat mengganggu stabilitas dan mengusik perbuatan pengkondisian Jepang yang dilakukan terhadap Indonesia ketika itu sebagai perintah dari sekutu. Nah, oleh karena itu akhirnya kemerdekaan atau proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang sampai hari ini kita kenal sebagai Tugu Proklamasi atau Monumen Proklamasi yang berada di wilayah Pegangsaan Timur di antara di Jalan Tambak, kurang lebih ada di wilayah Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat, antara Manggarai, Tambak mau ke arah RSCM, itu di daerah situ tengah-tengah tempatnya. Maka akhirnya selanjutnya Indonesia diserahkan kepada Southeast Asia Command atau SEAC yang memiliki arti Komando Asia Tenggara ya. Pihak sekutu dalam Perang Dunia II dipimpin oleh Laksamana Louis Mountbatten. Tanggal 29 September 1945, pasukan Southeast Asia Command tersebut memiliki bendera yang kita kenal, atau mungkin antum sudah memahami benderanya, namanya adalah AFNI, Allied Forces Netherlands Indies ya. Mereka datang ke Jakarta dipimpin oleh Sir Philip Christensen. Karena namanya Sir Philip Christensen, dia pasti adalah orang Inggris. Tugas AFNI diantaranya pertama menerima penyerahan Jepang kepada sekutu. Yang nomor 2 membebaskan tawanan perang. Nomor 3 melucuti dan memulangkan tentara Jepang. Nomor 4 menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil. Dan yang terakhir mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang yang akan diserahkan ke pengadilan sekutu. Nah, ini yang menarik, Indonesia selalu merasa demikian. Karena pada awalnya kedatangan pasukan AFNI itu diterima oleh pemerintah Indonesia. Ini sama persis ketika Portugis datang ke Indonesia, Spanyol datang ke Indonesia, Belanda kembali datang ke Indonesia, Jepang datang ke Indonesia, hingga akhirnya Belanda comeback untuk yang kedua kalinya ke Indonesia, masih diterima dalam keadaan yang baik oleh pemerintah Indonesia. Karena memang seperti itu, penjajah mereka selalu mengajukan hal-hal yang manis-manis di awal. Contohnya apa? Contohnya ketika Portugis datang itu kita memahami mereka datang untuk membantu perekonomian dan lalu lintas perdagangan rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia. Spanyol datang dengan maksud untuk mencegah Portugis melakukan kekacauan dan kerusuhan lebih jauh lagi. Belanda datang dengan citra yang lebih baik lagi. Karena memang Belanda ketika itu datang dengan kapal yang penuh dengan muatan-muatan yang cukup menggiurkan ketika itu bagi bangsa Indonesia. Lalu akhirnya
Jepang pun datang dengan prinsip yang sama. Jepang datang karena adanya semangat 3A itu. Lalu Jepang menganggap adalah Jepang sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia. Dan yang pastinya Jepang datang untuk membebaskan belenggu penjajahan Belanda di Indonesia. Nanti akan dimerdekakan oleh Jepang itu sendiri. Nah, AFNEI datang, mereka membawa kampanye, diantaranya adalah mereka menerima secara de facto kekuasaan pemerintahan Indonesia. Artinya de facto adalah secara aklamatif, mereka mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Ingat, dalam kemerdekaan itu terdapat dua. Yang pertama dikenal dengan namanya de facto. Yang nomor dua dikenal dengan nama de jure. De facto itu adalah pengakuan-pengakuan dari negara-negara lain terkait dengan kemerdekaan yang dimiliki. Kalau de jure itu secara mutlak, bahwasanya kemerdekaan telah terjadi karena ada syarat-syarat yang mendukung sebagai sebuah negara dan menjadi pengakuan seluruh negara dunia. Jadi bukan klaim-klaim beberapa negara saja kemerdekaan tersebut. Nah, AFNEI mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia ketika itu. Ya. Akan tetapi kedatangan pasukan Nica, nah ini masalahnya. Karena AFNEI itu adalah sekutu yang dipimpin oleh Sir Philip Christensen tadi itu, maka di belakang itu dibonceng pasukan-pasukan Belanda yang dikenal dengan nama Netherlands Indies Civil Administration atau namanya Nica. Ya. Dari situlah kaum muslimin di Indonesia sudah mulai curiga terkait dengan kedatangan Belanda. Sudah tercium aroma yang tidak mengenakan. Kedatangan Belanda kembali ke Indonesia sudah semakin dekat. Dan memang setelah itu Belanda kembali melakukan penjajahan terhadap Indonesia dan mempersenjatai pasukannya yang dikenal dengan nama pasukan KNIL atau Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Ya, yang tadinya pasukan-pasukan KNIL tadi ini adalah mereka-mereka yang ditawan di penjara-penjara Jepang, dibebaskan oleh Belanda dan diberikan senjata. Itu artinya apa? Mereka-mereka pasukan yang telah dipersenjatai ini dipersiapkan untuk melawan pasukan-pasukan kaum muslimin yang telah memerdekakan Republik Indonesia saat itu. Ya. Ini kan menjadi sebuah tanda tanya besar. Pertama, Belanda membebaskan, yang nomor dua kembali mempersenjatai, yang nomor tiga tidak mungkin ada aktivitas lain selain mencoba untuk kembali mengangkat pertempuran. Ya. Oleh karena itu terjadi beberapa pertempuran-pertempuran yang melibatkan tempat-tempat di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran Medan Area. Ini terjadi di wilayah Medan. Ya, namanya Medan Area. Terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Antum bisa baca di halaman 140 buku mandirinya. Latar belakangnya adalah karena pasukan sekutu dengan tim Rapwi atau Relief of Allied Prisoners of War and Internes membebaskan para tawanan perang. Lihat, membebaskan para tawanan perang di beberapa daerah Sumatera Utara dan memberikan senjata kepada tawanan-tawanan perang tersebut. Secara tidak langsung mereka juga membentuk batalion-batalion yang dikenal dengan nama KNIL, menghidupkan kembali tentara-tentara tersebut. Tadinya ditahan oleh Jepang, lalu dibebaskan. Ya. Nah, sikap pasukan sekutu dan Nica telah mengecewakan Gubernur Sumatera Utara seorang Muslim yaitu Teku Muhammad Hasan. Ya. Dan juga barisan-barisan pemuda yang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Maka akhirnya kekecewaan bangsa Indonesia semakin bertambah ketika seorang penghuni hotel di Jalan Bali, Medan, menginjak-injak lencana merah putih milik pemuda Indonesia. Oleh karena itu, letak bendera itu bukan sesuatu yang tidak penting bagi bangsa kita. Ketika bendera kita diturunkan, dijatuhkan, diinjak-injak simbol-simbol negara tersebut, itu merupakan bentuk pelecehan kepada negara itu sendiri. Makanya jangan macam antum juga demikian, jangan menginjak-injak bendera atau jangan menurunkan simbol-simbol negara, baik itu lambang Pancasila, lalu foto presiden dan wakil presiden, karena itu merupakan simbol-simbol negara. Jangan diinjak-injak, jangan dibakar, karena itu merupakan bentuk penghinaan dan memiliki delik hukumnya masing-masing.
Maka tanggal 1 Desember, pasukan sekutu memasang papan Fixed Boundaries Medan Area, batas resmi wilayah Medan. Artinya apa? Penduduk Medan ketika itu dikurung untuk tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa mereka lakukan, hingga akhirnya pasukan Inggris dan Nica menyerang kota Medan, ya. Lalu terjadilah peperangan yang sebelumnya tidak diinginkan. Ya, tapi perjuangan rakyat Medan terus terjadi hingga akhirnya Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area terbentuk pada bulan Agustus 1946 dan terus melakukan peperangan. Perlawanan terhadap orang-orang Belanda. Yang nomor 2 ada pertempuran yang kita kenal dengan nama Pertempuran Ambarawa. Tanggal 20 Oktober pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Lihat, motifnya hampir semua sama. Ya, adanya pembebasan terhadap tawanan perang yang ada di penjara-penjara milik Jepang ketika itu. Maka pertempuran terjadi pada tanggal 26 Oktober 1945 antara pasukan sekutu dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Tanggal 2 November, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan melakukan perundingan di Magelang. Yang pertama, kesepakatannya adalah pihak sekutu akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk mengurus tawanan perang. Yang nomor 2, jalan raya Magelang-Semarang dibuka bagi sekutu dan warga Indonesia. Yang nomor 3, sekutu tidak akan mendukung aktivitas Nica. Cuma akhirnya sekutu ya melakukan pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat tanggal 20 November 1945 sehingga menyebabkan kematian Letkol Isdiman dalam pertempuran tersebut dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Maka TKR berhasil mendesak sekutu. Tanggal 15 Desember TKR kembali merebut Ambarawa. Kenapa Ambarawa itu vital? Karena Ambarawa memiliki jalur penghubung antara wilayah Jawa bagian tengah dengan wilayah bagian utara, yakni diantaranya Magelang terhadap Semarang, ya, dan wilayah-wilayah yang lain, contohnya Kendal, Temanggung, Wonosobo. Makanya Ambarawa itu menjadi tempat yang vital walaupun tempatnya kecil. Dan stasiun kereta pertama yang ada di Indonesia itu adalah stasiun Ambarawa itu sendiri, yang sampai hari ini telah dibuka oleh pemerintah Republik Indonesia melalui PT KAI sebagai jalur kereta api wisata yang melayani pengunjung setiap hari Sabtu dan hari Ahad untuk melakukan perjalanan dari Tuntang sampai dengan Ambarawa dengan kereta api uap. Jadi kalau antum mau menikmati perjalanan Tuntang Ambarawa yang kurang lebih 1 jam itu pulang pergi, antum bisa naik kereta api Tuntang Ambarawa, ya, Ambarawa Tuntang itu ada Tuntang itu adalah salah satu perkebunan kopi yang cukup maju ketika itu di wilayah Semarang bagian utara atau bagian selatan, saya lupa karena nggak hafal arah-arah angin. Jadi itu dan saya pernah ngeliat stasiunnya masih terjaga dengan baik sebagai bagian dari cagar budaya. Lalu selanjutnya ada pertempuran yang terjadi berikutnya, yaitu pertempuran Surabaya. Ini udah kita kenal, yang kemudian hari menjadi Hari Pahlawan tanggal 10 November 1945 dan setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Ini terjadi ketika arek-arek Surabaya berhasil mengalahkan Brigjen Malabi yang tewas, ya. Karena apa? Karena usaha sekutu atau Belanda ketika itu untuk melakukan pemboikotan terhadap wilayah Belanda. Ini adalah medan jihad. Dan tempat-tempat lain adalah medan jihadnya kaum muslimin. Antum bisa baca di bukunya Rizky Lesus perjuangan yang dilupakan, kalau nggak salah di LRC itu ada bukunya. Itu Rizky Lesus menuliskan bahwasanya perjuangan yang dilakukan setelah agresi militer Belanda yang pertama merupakan sepenuhnya jihad fisabilillah dan tidak terlepas dari adanya resolusi jihad yang diserukan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai ketua Nahdlatul Ulama. Dan di saat yang bersamaan Kiai Haji Saifuddin Zuhri mereka melakukan belusukan ke beberapa tempat-tempat di wilayah Pulau Jawa untuk melihat kesiapan kembali setelah terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia, apakah tentara-tentara kita sudah siap. Makanya nanti dibentuk ada yang namanya laskar-laskar santri di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pertempuran yang terjadi di Surabaya itu adalah keinginan Surabaya untuk takluk di bawah kekuasaan Jepang. Oleh karena itu kekuasaan Belanda. Oleh karena itu Belanda memberikan ultimatum agar para pemuda menyerahkan senjatanya. Dan kalau bisa mengosongkan wilayah Surabaya. Cuma
tidak ada pilihan bagi kaum muslimin ketika itu selain melawan. Hingga akhirnya digelorakanlah semangat jihad oleh arek-arek Surabaya yang dipimpin oleh Sutomo atau Bung Tomo. Dan Bung Tomo ini merupakan salah satu alumni Al-Azhar Kairo, sehingga mental jihadnya sudah ditempa dan di dadanya memang telah memiliki gemuruh untuk fi sabilillah. Ya. Terus peristiwa yang berikutnya adalah peristiwa Merah Putih di Manado yang diprakarsai oleh tokoh pahlawan nasional namanya Dr. Sam Ratulangi. Ya, ya sama di beberapa tempat kasus-kasusnya juga sama. Pokoknya intinya adalah pemerintah Belanda atau Nica ketika itu ingin kembali menguasai wilayah Republik Indonesia. Lalu diantaranya lagi ada pertempuran Bandung Lautan Api. Kalau ini memang sama, diminta masyarakat Bandung Barat untuk mengosongkan wilayah Bandung, ya, dan meminta kepada pasukan TKR yang sedang melakukan perusahaan senjata pemindahan kekuasaan dan tentara Jepang, pasukan sekutu menuntut semua senjata yang telah dimiliki oleh pasukan TKR dan rakyat Indonesia ketika itu, agar semua ngumpulin senjata. Biar apa? Biar pasukan sekutu secara leluasa dapat menguasai wilayah tersebut. Ya, tanggal 21 November 1945, Laskar Perjuangan melakukan serangan terhadap Inggris di Hotel Homan dan Hotel Preanger. Dibales lagi oleh pasukan sekutu sembari meminta atau mengeluarkan ultimatum. Ultimatum itu adalah peringatan untuk masyarakat Bandung agar mengosongkan wilayah Bandung Utara. Maaf, berarti bukan Bandung Barat tapi Bandung Utara. Ultimatum tersebut tidak ditanggapi oleh rakyat Bandung. Maka tanggal 23 Maret 1946, sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua agar TRI, Tentara Republik Indonesia, mengosongkan kota Bandung. Hal ini tidak ditanggapi sehingga akhirnya mengeluarkan strategi bumi hangus agar aset-aset penting yang ada di kota Bandung tidak dimanfaatkan oleh sekutu. Jadi mendingan hancur sekalian tuh Bandung. Tapi hancurnya Bandung bukan oleh sekutu, tapi oleh orang Bandung itu sendiri sebagai bentuk kemarahan terhadap pemerintah sekutu. Maka lahirlah atau muncullah Muhammad Toha dan Ramdan dari Barisan Rakyat Indonesia yang melakukan martir untuk meledakkan gudang senjata atau gudang amunisi yang berada di wilayah Bandung Utara tadi itu. Sehingga akhirnya terjadilah ledakan besar dan menyebabkan Bandung Lautan Api. Karena apa? Karena gudang senjatanya dihancurkan. Semata-mata apa? Semata-mata agar pasukan sekutu tidak memanfaatkan amunisi yang ada di sana, sekaligus membuat hangus seluruh wilayah Bandung Utara ketika itu agar pasukan sekutu tidak mendapatkan apapun seperti yang mereka inginkan. Ya, tadinya kan meminta dikosongkan agar mereka bisa menggunakan tempat tersebut. Tapi tempatnya udah hangus. Jadi mereka nggak bisa mendapatkan apapun karena posisinya sudah hangus. Dan terakhir itu adalah pertempuran di wilayah Bali atau yang dikenal dengan nama Perang Puputan. Salah satu tokohnya kita kenal dengan nama I Gusti Ngurah Rai yang menjadi nama jalan di beberapa tempat di wilayah Indonesia, khususnya kalau kita tahu di wilayah Jakarta sih, Jakarta Timur ada daerah Pondokopi namanya Jalan I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai bersama dengan pasukannya yakni Ciung Wanara melucuti persenjataan pasukan Nica sehingga akhirnya Belanda marah dan mengerahkan seluruh pasukannya dari Lombok untuk menggempur pasukan Ciung Wanara. Jadi Belanda sudah punya stok pasukan di Lombok. Meskipun telah terkepung, Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertempur sampai dengan titik darah penghabisan. Makanya peristiwa tersebut dikenal dengan nama peristiwa Puputan Marga Rana yang diperingati setiap 20 November dan dibangun Tugu Pahlawan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang kedua kali ini. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar bertemu di kesempatan yang akan datang, bisa kembali berinteraksi di kelas. Mudah-mudahan antum sabar ya menghadapi masa isolasi atau masa learning from home seperti hari ini. Sesungguhnya ini adalah situasi yang bisa jadi tidak kita inginkan. Antum tidak bisa pergi kemana-mana. Orang tua antum melakukan pengawasan yang ketat. Ya. Lalu ya antum jadi memiliki quality time lebih baik lagi lah bersama dengan orang tua. Ya, mudah-mudahan antum tetap sehat, orang tua antum tetap sehat, dan menjadikan antum tetap taat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan antum sebagai
hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa dan menjaga tali silaturahmi kepada orang tua serta birrul walidain kepada mereka. Demikian pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.